Berlatar di Dubai, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos mafia yang sedang sekarat di ranjang rumah sakit. Entah apa yang telah menimpa beliau, intinya si bos mafia kini membutuhkan donor darah dari golongan bernama RH0 yang diketahui langka dan hanya dimiliki oleh beberapa orang di seluruh dunia. Dia bernama, kita panggil saja Yuli, asisten si bos mafia yang tentu saja mengkhawatirkan keselamatan bosnya, yang karena darah dari pendonor belum cukup untuk menyelamatkan nyawa majikannya. Ia pun menghubungi seorang pemburu bayaran kenalannya yang akan dia sewa untuk mencari pemilik darah langka. Beberapa hari kemudian di Vietnam, si pemburu yang bernama Phuc akhirnya menemukan pemilik darah langka yang pemiliknya adalah seorang gadis muda. Tanpa ragu, ia menghabisi kedua orang tua si gadis dan memaksanya untuk ikut. Melihat kedua orang tuanya dihabisi, si gadis yang bernama Lan pun melakukan pemberontakan di mana ia berhasil melukai bagian tangan Phuc. Tak terima dengan hal tersebut, Phuc pun menggunakan pistol miliknya yang sempat jatuh ke perapian dan menempelkannya pada leher Lan hingga meninggalkan bekas luka. Saat akan pergi membawa Lan itulah muncul sekelompok pembunuh bayaran asal Thailand yang kebetulan sedang liburan. Melihat Lan akan diculik setelah kedua orang tuanya tewas dihabisi, sang ketua yang bernama Dok pun tersentuh hatinya untuk menolong gadis tersebut dan ya, Dok Ches pun menghabisi para kerocok kecuali Phuc yang berhasil kabur. Selesai dengan itu, ia yang curiga Lan memiliki keistimewaan memutuskan untuk membawanya pulang ke Thailand demi melindunginya dari para pemburu. ปืนรุ่นนี้ไม่เคยเห็นนักฆ่าบ้านไหนใช้เลยวะ กูเดาว่าฮันเตอร์ว่ะ พวกล่าหาของตามสั่ง Phuc sendiri kini ia harus mendapat teguran dari Yuli selaku orang yang telah menyewa jasanya, di mana ia ditekan untuk secepatnya menemukan pemilik darah langka karena sudah diberi bayaran tinggi. Beberapa hari kemudian sampailah Dok Ches di Thailand, lebih tepatnya sebuah toko furnitur yang selama ini jadi markas, yang di sana mereka cukup kesulitan untuk menenangkan Lan yang ketakutan akibat trauma dari kejadian hari itu. Chúng tôi ở đây ai cũng thân thiện hết. Mọi người sẽ chăm sóc cho em như là người trong nhà. Pada situasi seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membujuk Lan kecuali seorang remaja bernama Pran. Entah karena memiliki wajah tampan atau bagian hidungnya mancung, entahlah. Intinya kehadiran Pran di sana membuat Lan jauh lebih tenang, bahkan bersedia saat anak buah Dok izin mengambil sampel darah. Karena di sana semua orang memiliki tugas masing-masing, Pran yang ternyata adalah anak tunggal dari Dok pun kini diberi tugas khusus oleh ayahnya, yaitu menjaga Lan. Karena mulai sekarang Lan akan jadi bagian dari keluarganya. เลือดของนางหนูเนี่ยมันใช้ได้กับ RH Now ทุกกลุ่มเอาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันอยู่ได้ประมาณแค่40 วัน Layaknya tahanan yang mendekam di penjara, itulah yang dirasakan oleh Lan sejak tinggal di sana. Bukan tanpa alasan, Dok melarangnya untuk jangan bersosialisasi dengan dunia luar tanpa memberitahukan alasannya. Demi menghibur Lan yang sudah pasti kesepian, Pran pun mulai mengajaknya main seperti hujan-hujanan di halaman. Tidak hanya berdua, ia juga mengajak serta temannya yang bernama M, seorang yatim piatu yang telah dijadikan anak angkat oleh ayahnya.
Persahabatan mereka pun berlanjut hingga dewasa dengan M yang sudah mulai mengesampingkan sifat kekanak-kanakannya, di mana ia rutin melatih kemampuan bela diri untuk mengasah kemampuannya, karena di umurnya yang sekarang dia sudah layak untuk jadi pembunuh bayaran. Selesai latihan itulah, M dihampiri oleh Pran yang ingin mengajarkan sedikit teknik bela diri dan ya, di luar prediksi Ilan, Pran rupanya cukup ahli dalam bertarung, terbukti karena dia mampu mengalahkan M yang notabene berlatih setiap hari. Di mana hal itu ternyata dirahasiakan dari ayahnya karena beliau melarang Pran untuk belajar bela diri yang entah karena apa. Beberapa hari kemudian sejak Pran mengajarinya beberapa teknik mematikan, M pun jadi lebih lihai dalam bertarung, bahkan dapat mengalahkan mentornya sendiri. Melihat kemajuan temannya, Pran pun hanya dapat tersenyum bahagia karena dalam hati kecilnya ia ingin menjadi seperti temannya itu. Singkat cerita, malam pun poek. Saat sedang makan bersama, Doc membahas terkait calon target mereka kali ini yang diketahui sedang jadi incaran kelompok lain, sehingga demi mengantisipasinya, ia pun memutuskan untuk mengajak serta M dalam misi, karena kelompok lain sudah pasti belum ada yang mengenalnya. พักหลังเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะเลย Sontak hal itu membuat Pran cemburu namun tidak sampai menunjukkan tanda kekesalan. Demi menenangkan pikiran, ia pun mengajak Lan untuk pergi jalan-jalan keluar, tepat saat nanti sudah tidak ada siapa-siapa selain mereka. Berlokasi di sebuah tempat pameran, Doc CS pun mulai mengawasi target yang didampingi oleh beberapa orang pengawal. Sesuai dugaannya, di sana sudah ada kelompok lain bernama Geng Mala, sehingga mereka harus mengatasi anggota geng itu lebih dulu. Karena ketua geng Mala juga menyadari kedatangan kelompoknya, Doc yang telah menyiapkan rencana cadangan pun langsung menghubungi M untuk menyuruhnya beraksi saat itu juga dan... Tepat setelah memancing kepanikan para pengunjung, M pun dengan cepat pergi menuju lorong pintu keluar darurat untuk menghabisi target sehingga...บ้าน 89 ภารกิจสำเร็จ Sementara M sukses dengan misi pertamanya, Pran sendiri kini masih sedang jalan-jalan bersama Lan untuk mencoba jajanan dari pedagang kaki lima, yang di sana keduanya tampak menikmati momen kebersamaan tersebut. Karena turun hujan, mereka memutuskan untuk berteduh di depan sebuah restoran yang kebetulan Brooke juga ada di sana. Melihat bekas luka pada bagian leher Lan, Brooke pun langsung sadar jika wanita itu adalah orang yang selama ini ia cari. Setelah mengetahui tempat tinggalan, Brooke pun pergi ke markas geng Mala untuk menyewa jasa mereka. Sempat menolak dengan alasan tidak ingin berurusan dengan kelompok itu, Chaba selaku ketua geng Mala pun akhirnya berubah pikiran setelah mendengar bayarannya yang cukup besar. Wow. Di waktu yang sama, Pran kini sedang dimarahi oleh Doc yang mendapat kabar terkait dirinya yang sempat pergi bersama Lan. Yang di sana, Pran pun menjelaskan jika dirinya kasihan terhadap Lan dan jujur terkait dirinya yang sakit hati karena tidak diberi izin untuk menggeluti pekerjaan yang sama seperti ayahnya. ความคิดอะไรวะไม่เข้าท่าอะไร
ผมแค่อยากให้รันได้ทำอะไรเหมือนคนอื่นบ้าง ไอ้ที่เอ็มมันเอาชนะคนทั้งบ้านได้รวมถึงตัวพ่อด้วยอะผมเป็นคนสอนมัน Perdebatan pun langsung panas sampai-sampai Dok pun jujur terkait alasannya menyembunyikan Lan. Ternyata ia sudah tahu tentang Lan yang memiliki darah langka dan Dok ingin melindunginya dari para pemburu. Karena tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan sang ayah, Pran pun langsung menemui Lan untuk mengajaknya kabur dari sana. Tanpa memberitahukan alasannya, ia meminta Lan agar berkemas saat itu juga. รันต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่รันต้องรีบเก็บของแล้วไปกันคืนนี้เลย Tanpa Pran dan semua orang sadari, Brook dan anggota geng Mala kini sudah sampai di depan markas mereka sehingga dan ya, beruntung Pran keburu menyadari hal itu sehingga ia dengan cepat membawa Lan untuk diamankan, sedangkan Dok dan sisanya akan menghadapi para pemburu tersebut. Karena Brook dan anak buahnya telah mengepung tempat ini, Pran pun harus dibuat kesulitan akibat musuh yang terus berdatangan dan beruntung M datang tepat waktu yang membuat keduanya berhasil selamat. Namun saat akan pergi ke ruangan aman, Lan yang menyadari jika dalang di balik semua ini adalah Brook pun sekonyong-konyong mengambil pistol milik Pran bermaksud ingin balas dendam atas kematian orang tuanya sehingga akibat dari tindakan ceroboh Lan barusan, Pran harus terkena tikaman pada bagian bahu saat berusaha melindunginya, di mana Dok yang melihat kejadian tersebut juga bernasib apes karena pihak musuh berhasil menembaknya. Meski begitu, Dok masih sanggup untuk bertahan sehingga ia dan anak buahnya dengan cepat membawa Pran ke ruang perawatan. Yang di sini terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Pran ternyata juga merupakan pemilik darah langka, namun mengidap kelainan hemofilia atau kelainan genetik yang membuat darah sulit membeku akibat kekurangan protein yang menjadikan pendarahannya suka berlangsung lebih lama. มึงพาเขาออกไปเอ็ม Alhasil, terjawab jugalah alasan kenapa Dok tidak ingin Pran jadi pembunuh bayaran, bukan karena tidak percaya, melainkan khawatir dengan keselamatan sang anak yang mengidap kelainan genetik. Sementara itu, dua anak buah Dok yang berjaga di depan pintu mulai dibuat kewalahan akibat musuh yang terus berdatangan, di mana mereka berjuang sekuat tenaga demi melindungi yang lain sampai akhirnya dan ya, tepat saat dua penjaga tewas dihabisi, kondisi Pran akhirnya mulai membaik karena sudah mendapat donor darah. Tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan rekan seperjuangan mereka, Dok CS pun langsung bersiap untuk menghadapi sisa musuh yang ada di luar ruangan dan baku tembak sengit pun kembali terjadi di mana kali ini Dok CS mampu mendominasi lawan. Tersisa satu masalah yaitu pintu keluar otomatis telah diretas. Dok memutuskan pergi seorang diri untuk memperbaiki sistem keamanan dan mengorbankan dirinya agar Pran dan yang lain bisa meninggalkan tempat ini.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Disinilah Lan sekarang berada di sebuah bangunan tua yang berlokasi di pinggir pantai. Akibat dari kejadian semalam, ia yang menganggap dirinya adalah pembawa dampak sial pun sempat memilih ingin pergi, namun tidak jadi dilakukan karena M membujuknya agar jangan melakukan hal tersebut. Curiga Pruk tidak akan berhenti sebelum mendapatkan Lan. Salah satu anak buah Dok berkacamata bernama Som pun mengingatkan semua orang untuk tetap berhati-hati karena lambat laun keberadaan mereka pasti akan ketahuan. ไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับรันแล้ว รันจะถูกล่า จะไม่มีใครได้ไปใช้ชีวิต จนกว่าเรื่องนี้จะจบ Saat memandangi lautan luas itulah Pran berbicara empat mata dengan Lan untuk berterima kasih atas donor darah yang diberikan. Yang di sana ia juga meminta maaf karena selama ini tidak tahu jika Lan juga merupakan pemilik darah langka. Karena semua itu baru Pran ketahui saat bertengkar dengan ayahnya. Tanpa mempermasalahkan hal itu, Lan yang tidak ingin terus jadi beban pun meminta Pran agar mengajarinya cara bertarung untuk setidaknya dapat melindungi diri sendiri dan membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. เราจะไม่เป็นภาระใครอีก เธอต้องยอมให้เราเป็นนักฆ่า Karena tidak keberatan dengan permintaan itu, Pran pun langsung membawanya ke hadapan yang lain untuk meminta persetujuan mereka. Sempat mendapat penolakan dari Som karena menurutnya Lan harus diajari dari nol. Lan yang selama ini selalu memperhatikan Pran dan M saat sedang latihan pun lekas menunjukkan skill bela diri yang selama ini telah dipelajarinya dan รับนะ เอ็ม มา ไป Dengan fakta bahwa Lan sudah menguasai gerakan dasar, Som pun akhirnya berubah pikiran dan memberi izin untuk dia belajar, di mana Lan harus menyiapkan mental dan fisiknya, karena mau tidak mau harus menguasai berbagai macam latihan dalam waktu singkat. จะฆ่าคนที่มันมาฆ่าเรา ต้องเริ่มจากการไม่ถูกฆ่าให้ได้ก่อน Berkat keinginan dan tekad kuat yang dimilikinya, hari demi hari Lan pun menghabiskan waktunya untuk latihan seperti cara bertarung menggunakan pisau, merakit senjata api, memperkuat ketahanan fisik, dan tetek bengek lain sebagainya.เอาใหม่ Setelah beberapa hari melatih kemampuan Lan, Pran pun mengajak M berbicara empat mata untuk jujur terkait dirinya yang menyukai wanita itu. Alasan Pran memberitahunya adalah ia ingin menitipkan Lan untuk senantiasa dijaga, andai kata dirinya mati lebih dulu. มึงรู้ปะเนี่ยว่ากูชอบเขา 2 bulan berlalu sejak kelompok Pran bersembunyi di bangunan tua. Kita akan melihat Brooke mendatangi sebuah desa untuk menemui pemilik dealer mobil. Bukan tanpa alasan, ia melihat mobil milik kelompok Pran ada di sana yang itu berarti keberadaan mereka tidak jauh dari tempat tersebut. นี่ครับเฮีย Sementara Pran mulai menginterogasi si pemilik dealer untuk mencari tahu terkait di mana pemilik mobil itu sekarang, Lan sendiri kini masih menjalani latihan dengan hanya ditemani oleh Pran. Yang di sana, Pran pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Lan yang notabene menyukainya sejak lama. เอาใหม่ Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat sedang makan bersama, Prances mulai membahas terkait rencana ke depannya yang ingin menjalani kehidupan normal, yang karena bersembunyi bukan solusi yang tepat. Pran pun mengajak mereka untuk ikut berjuang melawan kelompok Pruk untuk mengakhiri semua ini. แล้วถ้านี่จะชวนไปสู้ แบบที่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเนี่ยแหละ Entah Prances menyadarinya atau tidak, Pruk dan kelompoknya kini sudah sampai di depan bangunan tersebut dan masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Lan. Yang tepat setelah masuk, mereka dikejutkan oleh kemunculan mobil yang tanpa ada pengemudinya dan
Mobil itu seketika meledak yang membuat Brooke sadar bahwa Prances menyadari kedatangannya karena tanpa sepengetahuannya 2 bulan lalu Pran meminta si pemilik dealer untuk memberi kabar jika ada orang asing yang mempertanyakan tentang keberadaannya. Dan ya, Lances menghujani musuh dengan peluru yang membuat Brooke cukup kewalahan. Setelah menumbangkan beberapa kroco, mereka langsung berpencar untuk menghadapi musuh yang tersisa dan... Berkat jebakan yang sudah dipersiapkan, tak sulit bagi Prances untuk mereka bisa menghabisi para kroco. Namun nasib malang harus dialami oleh Som saat salah satu anak buah Brooke memotong satu bagian kakinya sehingga... Dan ya, Som pun tewas sesaat setelah menghabisi orang tersebut. Di waktu yang sama, rekannya juga harus kehilangan nyawa, tepat di depan mata kepala Pran sendiri. Tak terima dengan hal tersebut, M yang juga melihat kejadian itu pun langsung mendorong si pembunuh hingga keduanya jatuh dari lantai atas dan... Tepat setelah M menghabisi si pembunuh, Pran yang sadar temannya sedang dalam bahaya pun langsung menghadang Chaba untuk bertarung 1 lawan 1 sampai akhirnya... Entah Chaba masih hidup atau tidak, Brooke sendiri terlihat masih berkeliling dan berhasil menemukan keberadaan Lan. Dikira akan mudah untuk menangkapnya, Brooke jelas telah melakukan kesalahan karena menganggap buruannya lemah yang padahal... Dan Lan pun mendominasi pertarungan meski terbilang masih pemula, yang mana semua itu tidak luput dari hasil kerja keras dan tekadnya yang kuat untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Setelah pertarungannya selesai, Lan akhirnya dapat bernapas lega karena menganggap ini semua telah berakhir. Khawatir dengan yang lain, ia pun segera mencari keberadaan mereka hingga dengan Pran dan M. Dan cukup dibuat terpukul saat mengetahui jika hanya mereka sajalah yang tersisa. Tanpa buang waktu, Prances pun pergi ke halaman belakang karena di sana ada sebuah mobil yang bisa digunakan. Namun beberapa meter meninggalkan lokasi, mereka tidak sadar jika saat ini Chaba masih hidup dan tiba-tiba... Lan pun tumbang akibat terkena tembakan yang sampai menembus bagian bahu. Menyadari hal tersebut, Pran pun dengan cepat menutup bagian tubuh Lan yang terluka untuk menghentikan pendarahannya. Melihat kondisi Lan yang makin memprihatinkan, Pran meminta M agar menghentikan mobilnya karena mereka tidak akan sempat untuk pergi ke rumah sakit, di mana Pran memutuskan untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan wanita yang sangat dia cintai. Saat donor sedang berlangsung itulah, masalah lain pun muncul karena Chaba berhasil menemukan keberadaan mereka. Tak ingin kedua temannya mati di tempat ini, memutuskan turun dari mobil untuk menghadapinya dan...
Duel sengit pun terjadi di mana M cukup dibuat kesulitan dalam menghadapi Caba. Meski demikian, ia tetap berjuang sekuat tenaga demi agar orang itu tidak sampai melukai kedua temannya sehingga M pun tewas sesaat setelah menghabisi Caba. Menyadari hal itu, Pran hanya bisa merasa sedih sekaligus terharu akan perjuangan temannya dan mulai kehilangan kesadaran akibat dari melakukan donor darah tersebut. Singkat cerita, Lan pun tersadar di pagi hari dan mendapati Pran sudah tewas akibat kehabisan darah, di mana ia amat terpukul akan kepergian sosok yang dicintainya dan lekas memeluk Pran untuk yang terakhir kalinya. Beberapa tahun sejak kejadian itu, Lan pun menjalani kehidupan normal di sebuah tempat terpencil dan hanya tinggal berdua dengan seorang anak. Anak tersebut tidak lain merupakan hasil dari hubungannya dengan Pran, yang itu berarti si anak telah mewarisi golongan darah paling langka di dunia. อิสระที่คนหลายคนให้ฉันไว้ Terakhir, kita akan melihat Brooke yang ternyata masih hidup, di mana ia kedatangan tamu seorang misterius yang katanya ingin meminta bantuan, yang tanpa Brooke sadari, orang misterius itu sebenarnya adalah Lan, sehingga kini tamatlah sudah riwayatnya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.